Kami di lapangan tentu juga mendengarkan aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja, bukan hak angket. Yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot, ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Politisi Gerindra blunder, menolak hak angket, maunya hak supir angkot aja. Ini blunder. Politisi ini malah bercerita kegagalan demi kegagalan pemerintah Jokowi. Kalau begitu, apa yang mau dilanjutkan? Apa cukup dengan makan siang gratis dan joget-joget? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesia Radio. Para sobat, yang kita saksikan ini adalah politisi dari Partai Gerindra. Pada sidang paripurna DPR RI, orang ini menolak hak angket. Katanya rakyat lebih membutuhkan hak supir angkot. Karena apa? Dia bilang yang dirasakan rakyat saat ini adalah pengangguran yang begitu banyaknya, kemiskinan yang luar biasa, lapangan pekerjaan yang nggak ada. Itu salah siapa? Bapak dari Gerindra ini? Apakah pengangguran, nol lapangan kerja, kemudian kemiskinan merajalela, itu yang mau dilanjutkan? Blunder. Orang ini blunder. Gara-gara mau menolak hak angket, dia malah bercerita tentang kegagalan demi kegagalan rezim Jokowi. Padahal capresnya dia, yaitu Eyang Wowo dan si Samsul, di mana-mana bercerita ingin melanjutkan Jokowi, ingin melanjutkan pemerintahan Jokowi. Sementara orang ini mengatakan banyak pengangguran saat ini. Apakah pengangguran yang begitu banyak mau dilanjutkan? Kemudian kemiskinan merajalela, apakah kemiskinan mau diperbanyak? Kemudian lapangan kerja kosong, bahkan lapangan kerja banyak diisi oleh TKA Cina, apakah itu mau dilanjutkan? Saya lagi, politisi Gerindra ini membuka cakrawala kita semua rakyat Indonesia bahwa rezim Jokowi adalah rezim yang gagal total. Tapi anehnya kok mau dilanjutkan? Apakah cukup dengan makan siang gratis yang duitnya belum tahu entah dari mana, sambil joget-joget? Kami di lapangan tentu juga mendengarkan aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Politisi Gerindra ini secara langsung di sidang paripurna DPR RI mengakui bahwa yang dibutuhkan rakyat ini adalah pekerjaan, karena rakyat Indonesia sebagian besar menganggur. Entah sudah berapa puluh juta rakyat Indonesia yang menganggur. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan Jokowi selama hampir 2 periode ini, Bapak? Bapak secara tak langsung ingin mengatakan bahwa Jokowi adalah presiden gagal karena pengangguran melonjak. Pekerjaan yang seharusnya untuk tenaga kerja Indonesia malah banyak diisi oleh TKA Cina. Terima kasih Bapak dari politisi Gerindra. Bapak telah membuka fakta yang sesungguhnya bahwa rezim Jokowi adalah rezim yang gagal karena tak mampu menyediakan pekerjaan buat rakyatnya, dan sebagian besar rakyatnya masih menganggur. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa capres Bapak yaitu Prabowo Subianto mengatakan Jokowi adalah presiden terbaik yang ada di Republik ini? Terbaik dari mana? Untuk menyediakan lapangan pekerjaan buat rakyatnya saja nggak becus. Baik dari mana? Lalu
Tukang survei Bayaran mengatakan bahwa tingkat kepuasan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Jokowi, kata tukang survei yang dibayar itu 80%. 80% dari mana, Bapak? Sementara Bapak Gerindra ini mengatakan bahwa persoalan saat ini adalah pengangguran dan tidak becusnya rezim Jokowi menyediakan lapangan kerja buat rakyatnya. Bukan hak angket, yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Bukan hak angket, yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot, ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Politisi Gerindra ini secara sadar justru menampar muka sendiri, justru menampar rezim Jokowi, di mana kata orang ini hak angket tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah hak supir angkot, yang ada puluhan ribu supir angkot tak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Anak-anaknya berat untuk bisa melanjutkan sekolah. Pertanyaannya adalah, siapakah yang bertanggung jawab? Siapakah presiden sekarang? Wahai Bapak Gerindra, tak lain adalah Jokowi. Jadi benar, Bapak seharusnya tengok ke depan gedung DPR MPR. Di sana ada ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu yang berdemo sambil membawa spanduk. Kita coba bacakan, Presiden Jokowi sumber dari segala sumber masalah di Indonesia. Masalahnya ada di Jokowi, Bapak Ke, dan seharusnya hak angket untuk meminta Jokowi bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang ada di Indonesia, termasuk masalah kecurangan pemilu, kecurangan pilpres, termasuk masalah nepotisme, anak yang belum cukup umur dipaksakan menjadi calon wakil presiden, termasuk bertanya pada Jokowi mengapa puluhan ribu, Bapak yang ngomong sendiri, puluhan ribu supir angkot tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Artinya kebutuhan dasar adalah tak mampu untuk makan, tak mampu untuk menyekolahkan anaknya. Lalu apa yang diperbuat Jokowi selama ini? Itulah pentingnya hak angket. Kalau Bapak ingin mengatasi hak supir angkot, kita harus sama-sama bertanya pada Jokowi apa yang dilakukannya selama ini. Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini kerja hari ini hanya untuk makan besok. Bahkan kalau mereka sakit hari ini, maka besok dia harus utang di warung. Inilah aspirasi yang sangat mendesak, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Sekali lagi, orang Gerindra ini blunder parah. Dia menolak hak angket, malah menceritakan kegagalan rezim Jokowi. Kalau kegagalan seperti ini kok mau dilanjutkan? Bapak ini sebenarnya malah ingin mengatakan sekarang saatnya perubahan. Ya Pak ya, perubahan jauh lebih penting ya Pak ya, dibandingkan dengan yang melanjutkan. Dan karena itu saya ingin mengingatkan, jangan sampai respon dari teman-teman yang tidak siap kalah menunjukkan dalam sejarah kita merupakan respon terburuk sepanjang pemilu reformasi ini. Kenapa demikian? Karena belum menggunakan instrumen hukum yang telah digunakan, disiapkan, disediakan oleh undang-undang, sudah menuduh pemilu ini curang. Ini berbahaya sekali bagi kelangsungan demokrasi kita dan masa depan bangsa kita ke depan. Aneh. Orang ini aneh. Dia mengatakan mengapa anggota DPR yang ingin hak angket dikatakan respon terburuk sepanjang sejarah. Terbalik, Bapak, yang terburuk adalah Pileg di zaman Jokowi tahun 2024 ini, termasuk Pilpres, adalah Pilpres yang terburuk, tercurang sepanjang sejarah, dan ini yang harus dibongkar
melalui hak angket. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.